Saudara, dalam mendalami inti ajaran dari Tai Chi, deepening dan broadening, kita akan membahas kali ini slide dengan judul psikopat, ya, yaitu gangguan kepribadian ini disebut psikopat, ya, psikopati. Seringkali dipahami sebagai individu yang cenderung manipulatif, tidak memiliki empati, dan sering melanggar norma sosial. Ini kan kita bisa amati orang-orang yang ada di sekeliling kita, ya. Psikopat digunakan untuk secara umum menggambarkan individu dengan ciri-ciri tadi, ya. Cenderung manipulatif, tidak memiliki empati, dan sering melanggar norma sosial. Nah, bagaimana nih kalau orang tuanya sudah mendukung dan apa untuk mau mencoba dibantu dengan Tai Chi, maka selama 30 menit, ya, selama 1 bulan setiap pagi tanpa putus. Itu target yang disediakan. Tapi bila dalam waktu 2 minggu atau sudah bisa kelihatan dia mengerti masalahnya, maka saya rasa sudah dia bisa dibiarkan untuk mendigest sendiri, mencerna sendiri, tidak usah terlalu dipush. Karena kalau terlalu dipush, ya akhirnya hanya di permukaan aja, ya, tidak bisa sampai mendalam, ya. Nah, dia bisa dengan umpamakan dikasih gambar ini yang sebelah kiri ini, ya. Ini manusia terdiri pada badan dan jiwa, ya, sama sekali terpisah ini, ya. Ini tidak bisa dipisahkan karena itu, ya, ini terpisah sama sekali, sehingga eh, orang ini lalu membuat berdampak pada mengalami gangguan yang begini, cenderung manipulatif, tidak memiliki empati, dan sering melanggar norma sosial, ya. Nah, karena itu dia sakit, toh. Nah, sekarang kalau cara pandang dirubah, putih begini, itu kita anggap siang, ya, baru muncul malam pada saat maghrib, lalu gelapnya itu membesar sehingga sampai gelap gulita di tengah malam, lalu pada waktu subuh dia muncul lagi. Terus subuh itu membesar sampai begini, terus muncul lagi yang hitam, gelap, ya, malam, terus begini. Nah, lalu orang itu Anda ajak, oke, untuk mengerti yang omongan tadi, kita nggak bisa ceramah-ceramah. Lalu kita mari mulai kerja berlatih ini yang disebut walk the talk the walk. Kalau kita hanya talk tapi nggak mencoba merealisasikan dalam praktek, maka ya dia nggak ada gunanya, tidak banyak berguna, toh. Nah, lalu diajak dia membayangkan tubuh dia itu adalah satu kesatuan. Kalau tangan kiri kita gatel, maka tangan kanan bertugas tanpa disuruh juga langsung menggaruk. Demikian sebaliknya, tangan kanan kita
Begitu, ya toh. Tanpa disuruh yang kiri menggaruk. Lalu kalau kita jalan dan kaki kita menginjak barang yang tajam, nggak usah disuruh, langsung otomatis spontan tarik. Kalau Anda memaku, memegang paku, ini palu, akhirnya kena ke tangan Anda dan sakit, lalu tanpa disuruh pakunya dibuang, tangannya diselamatkan. Meskipun tangan kanan itu tangan yang sangat penting, terhormat, menandatangani kontrak, menandani surat dokumen-dokumen, sedangkan tangan kiri kita itu ya dipakai untuk ngurusin barang-barang yang kotor-kotor, membersihkan dubur kita ya toh, dari kotoran atau apa. Tapi begitu dia sakit, langsung dibantu oleh tangan kanan. Jadi hidup kita itu malah menjadi satu kesatuan, ya. Karena itu kalau tangan kita sakit, hati kita juga sedih. Sebaliknya kalau pikiran kita ruwet, sakit mah kita bisa tumbuh, nggak bisa tidur dan lain itu. Nah, anak itu harus diajar berlatih yang Tai Chi ini, ya tak? Nah, karena itu Tai Chi mempunyai salam pembukaan. Aku atau saya saat ini di sini mau berlatih Tai Chi. Ya, salamnya begini ya. Nah, lalu anak itu diajarkan bagaimana menggerakkan tubuhnya dengan diungkit atau di-trigger oleh satu titik di ruas tulang belakang, empat ruas di atas tulang apa tulang ekor, ya. Nah, itu namanya titik Mingmen. Nah, titik Mingmen ini di, yang bisa membentuk punggung kura-kura itu yang digerak-gerakkan, gitu. Pada saat dia membentuk punggung kura-kura, apa eh, di empat jari di bawah pusar kita adalah tempat dinamakan ada satu lautan chi di situ energi. Nah, pada saat Anda berpunggungnya membentuk kura-kura, energi itu disedot melalui tulang ekor sampai dibiarkan berhenti sejenak di ubun-ubun. Lalu dilepas pelan-pelan sehingga energi itu kembali ke titik chi-nya, ya. Kita punya punggung sambil melepas itu dibikin tegak kembali, ya. Sehingga chi yang ada di ubun-ubun itu dia jatuh pelan-pelan turun ke Tantien, ya, lautan chi. Sedot lagi, keluar lagi, ya, terus, ya. Setelah itu diajak memutar asnya tubuh diputar begini, ya. Set, ya, set, 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 ya, pelan-pelan tapi disedot kayak tadi, tapi bentuknya punggungnya kura-kuranya begini, ya, keluar, ya.
Setelah beberapa kali, so keluar ya, sambil duduk dulu ya. Setelah itu memeluk pohon di tengah lagi, pohon gede ya. Sekarang beratnya digeser ke salah satu sisi kanan ya, toh. Seolah-olah Anda memutar bola tuh keluar, masuk, keluar, ya. Masuk, keluar. Saya 10 kali boleh ya. Balik lagi ke tengah, set, pegang bola apa pohon besar lagi, memutar bola ke arah sebaliknya, asnya pindah ya. Keluar, masuk, terus keluar, masuk, keluar ya. Terus 10 kali ya, balik ke tengah, pegang bola lagi, pegang pohon gede, baru tegak, keluar ya. Ulangin begini terus ya. Nah, setelah beberapa kali baru dikasih narasi. Ini posisi tegak ya. Di pinggir dibuat seperti punggung kura-kura. Setiap bangun pagi, saya selalu tersenyum. Di depan saya ada 24 jam yang sama sekali baru. Saya berjanji akan mengisi setiap momen dengan sepenuh hati dan melihat semua makhluk hidup dengan mata welas asih sehingga hidup saya bisa berguna bagi sesama dan seluruh alam semesta ya. Begini udah satu kesadaran yang penting ini. Nah, diulang lagi ya. Tarik si dari lautan si oleh melalui tulang ekor disedot terus dengan punggung kura-kura sampai ke ubun-ubun. Lalu punggungnya ditegakkan sambil nampasnya tadi yang di ubun-ubun, C-nya dilepas turun ke bawah. Ya. Terus begitu seperti tadi ya, keluar ya. Nah supaya asnya nggak miring-miring ke sana ke sini atau ke depan, Anda bisa taruh ini di atasnya ada buku ya, buku atau majalah. Ini buku terlalu apa? Seringkali terlalu licin ya. Majalah lebih lebih bagus ya. Atau anduk juga boleh ya. Ini bukunya tebal, lebih tebal ini bisa. Ya toh? Masuk, keluar. Ya, terus begitu ya. Jadi lalu dia menjadi fokus supaya body dan mind menjadi satu nih. Bukan jalan sendiri-sendiri. Ya toh? Nah, dengan begini Anda bisa menerapkan yang oleh Dokter Priguna Siddharta, ahli neurolog itu, Anda sedang menggerakkan atau melatih psikofisioterapi. Ya, terus kita kembangkan terus sampai lalu narasinya diperluas, diperluas sehingga Anda
lalu si anak itu bisa merasakan bahwa dia berkembang dari aku menjadi berkenalan dengan kami. Kalau aku sendiri soliter, kamu nggak bisa bergaul, ya. Lalu kamu berkenalan dengan teman kamu, ya, orang kedua, ya. Lalu pluralnya kalian, ya, ya, masuk. Dia, orang ketiga, masuk. Kenal pluralnya mereka, dan lalu menjadi satu kesatuan bernama kita. Jadi bukan penyeragaman tapi menjadi kita. Artinya berbeda-beda tapi tidak berkelahi, ya. Itu saling apa menghancurkan atau apa saling menyakiti tapi berbeda-beda karena merasa kita bersatu, ya. Jadi dengan psikoterapi yang begini, psikofisioterapi, kalau psikoterapi aja yuk diajak ngomong-ngomong doang, kongko-kongko apa segala. Ya ini kurang, ini yang disebut di dalam MAW Brouwer punya sambutan dan Triguna Siddharta itu ada ini termasuk dalam psikofisioterapi, ya. Nah, kalau ini bisa dikenalkan, maka ini bisa diterapkan menjadi satu metode umum untuk mengatasi psikopat, yaitu orang yang sering cenderung manipulatif, tidak memiliki empati, semau gue, dan sering melanggar norma sosial. Ya, ini penting diajarkan, ya, supaya kenakalan apa dari remaja itu anak-anak yang mulai balelo mau seenaknya dewe itu bisa di apa dikendalikan dan lalu dikurangi pelan-pelan sehingga menjadi makhluk sosial, ya. Jadi narasinya bisa kita sambung lagi pada kesempatan berikutnya karena slide ini diusahakan supaya tidak boleh lebih dari 10 menit sehingga Anda bisa mendengarkannya sambil tiduran, ya, sebelum tidur malam, besok paginya dilatih, ya. Oke, sampai jumpa lagi.